Siang. Udah aku start. Baru 13 orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takutnya ntar dilihat sama dosennya ininya baru 13 orang. Udah aku start recording ya. Miss Rahma yang itu ya, presentasi slide-nya Miss Rahma. Silakan presentasi slide-nya. Dimulai ini ya. Iya. Silakan Miss Novi. Silakan Miss. Di itu Miss, slide-nya di slideshow bisa nggak? Iya. Ya bisa. Ayo bismillah. Kato iwali Jepang apa mesti ini nih? Kato iwali Jepang apa mesti? Bahasa Jepang ya? Bisa nggak Miss Rahma di slideshow? Udah di slideshow di saya. Hah? Iya, ini udah saya slideshow. Yang Di lain kitanya kelihatannya belum. bagaimana? Belum. Tapi ini sudah. Coba di Udah close saya- dulu. Sudah terlihat. Sudah? Sudah Miss. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah terlihat slideshow-nya? Belum. Tadi sudah katanya. Saya belum. Ini sudah Saya juga belum. slide. Aku udah. Aku udah, Miss. Udah sih Iya, di sini. Di aku juga udah. Ya udah, Iya. tidak apa-apa ya. Sudah direkam belum Miss Afi? Udah mulai rekam belum? Miss Afi, sudah dimulai direkam? Sudah dari tadi. Oh ya baik ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Acep. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua teman-teman dan Pak Acep juga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari grup 9 yang terdiri dari Miss Tilik, Miss Rahmawati, dan saya sendiri Noviana Lestari
pada hari ini akan memaparkan review jurnal dengan topik perancangan multimedia dan bahan ajar digital. Next, Miss. Untuk review jurnal pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Slide-nya boleh next, Miss. Review jurnal pertama dengan berjudul Perancangan Pembelajaran E-Learning Bahasa Inggris untuk Pemula Berbasis Multimedia. Apakah slide-nya sudah berubah? Di aku belum. Sama. Belum juga, Miss, sama. Sama Miss, belum. Gimana, Miss Rama? Ada kendala? Di saya sudah berubah soalnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Review jurnal pertama akan direview oleh saya sendiri dengan berjudul Perancangan Pembelajaran E-Learning Bahasa Inggris untuk Pemula Berbasis Multimedia. Mohon maaf, Miss Tilip, Miss Rama boleh di-mute dulu speakernya. Oh, boleh, ntar. Ya. Review jurnal ini direview oleh beberapa teman, sekawan mungkin, ada yang namanya Wilda Susanti, Rangga Rahmadian Yuliandi, Ambiar Wakinuddin. Beliau-beliau ini berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia dan Universitas Negeri Padang. Boleh dipindahkan slide-nya? Next slide, Miss Rahma. Mohon maaf, mungkin ada kendala. Nah, ya. Oke. Berikut abstraknya. Di saya itu tujuan penelitian. Sudah ya? Ya. Baik, Miss Rahma. Tujuan penelitian adalah merancang aplikasi pembelajaran e-learning bahasa Inggris berbasis multimedia dengan menggabungkan konsep yang terdiri dari teks, gambar, animasi, dan video. Subjek penelitian adalah siswa SMA kelas 10. Dalam mengimplementasikan aplikasi pembelajaran, peneliti menggunakan Moodle. Metode pengembangan sistem menggunakan System Development Life Cycle, SDLC, untuk analisis dan perancangan sistem menggunakan metode Unified Modeling Language, UML. Peneliti berhasil merancang aplikasi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris untuk tingkat pemula dengan tema Learning by Doing. Aplikasi pembelajaran yang dirancang diharapkan dapat membantu meningkatkan proses belajar bahasa Inggris, terutama dalam membaca, menghafal, dan mengucapkan kosakata. Boleh next slide. Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar bahasa Inggris berbasis TI tidak terelakkan. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning memberikan pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi, konten, dan sistemnya. E-learning telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, sehingga pekerjaan rumit dan dapat dengan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Pekerjaan yang biasanya sulit dipahami bisa dimengerti dengan adanya e-learning. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan tatap muka ataupun secara tidak langsung dapat membantu proses interaksi antara guru dan siswa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi sudah mampu memenuhi kebutuhan siswa. Komputer sebagai salah satu media yang mampu menggantikan, memadukan, atau menggabung media visual dan media audio berupa multimedia.
Media pembelajaran dengan e-learning dengan memanfaatkan multimedia dalam pemberian materi salah satu solusi dalam kesulitan pembelajaran bahasa Inggris. Hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa kesulitan siswa kelas 10 tingkat pemula untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris adalah guru belum menggunakan media yang dapat berinteraksi ke siswa secara langsung dengan konsep e-learning. Sehingga konsep learning by doing belum dapat dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk merancang aplikasi pembelajaran e-learning bahasa Inggris berbasis multimedia dengan menggabungkan konsep yang terdiri dari teks, gambar, animasi, dan video. Next. Berikut metode penelitian yang digunakan adalah System Development Life Cycle, CDLC. Langkah-langkah CDLC terlihat dari gambar. Pertama, penelitian yang dilakukan sampai pada tahap pengkodean program. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti. Perancangan sistem adalah langkah awal yang dilakukan dalam penelitian dengan memantau, menjabarkan, dan menyimpulkan kegiatan sistem informasi yang sedang digunakan. Hal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui penerapan sistem informasi yang digunakan yaitu wawancara ke siswa dan guru. Selanjutnya, analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam kegiatan-kegiatan komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Pada tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya, step yang selanjutnya desain sistem adalah persiapan rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menyangkut di dalamnya konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya ada output, adalah keluaran yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang berupa aplikasi berbasis multimedia. Desain input ditentukan dari use case diagram sistem baru yang telah dibuat. Selanjutnya ditentukan parameternya, seperti bentuk dari input dan dokumen dasar atau bentuk isian di dialog layar. Lalu ada juga uji coba software, merupakan elemen yang penting dari software quality assurance, dan mempresentasikan tinjauan ulang yang menyeluruh. Terakhir, tahap implementasi adalah tahap semua elemen dan aktivitas sistem disatukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Fasilitas-fasilitas fisik yang disiapkan antara lain komputer dan periferal, termasuk keamanan fisik untuk menjaga berlangsungnya peralatan dalam jangka waktu yang lama. Subjek penelitian adalah siswa sekolah menengah atas kelas 10 yang akan diterapkan pada semester ganjil. Pemakaian aplikasi diberikan pelatihan secara prosedural maupun tutorial mengenai sistem informasi sesuai fungsi dan tugasnya. Tujuannya adalah agar para pemakai mengerti dan menguasai aplikasi dan cara kerja sistem, serta apa saja yang diperoleh dari sistem. Dalam proses pengembangan, terdapat 3 alasan perlunya pemeliharaan sistem, yaitu 1, untuk membenarkan kesalahan atau kelemahan sistem yang tidak terdeteksi pada saat pengujian. Yang kedua, untuk membuat sistem up to date. Dan ketiga, untuk meningkatkan kemampuan sistem. Boleh selanjutnya, Miss? Dari hasil dan pembahasan, sebagai langkah awal untuk merancang sistem informasi baru adalah dengan membuat model menggunakan alat bantu UML. Berikut adalah model-model yang dirancang menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor-aktor dengan sistem, serta activity diagram untuk menggambarkan aktivitas sistem secara internal. Boleh next slide, Miss?
use case diagram baru. Use case diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor utama dengan sistem e-learning yang digambar pada simbol elips. Simbol tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktor utama atau disebut dengan use case. Ada dua aktor utama, yaitu siswa dan admin program. Siswa melakukan 6 kegiatan utama, yaitu login. Ya, benar itu, Miss. Login, memilih materi, mempelajari materi, mengerjakan soal, mendapatkan nilai, dan melihat grafik penilaian. Sedangkan aktor kedua, yaitu admin program, melakukan 1 kegiatan utama, yaitu update data soal dan materi. Adapun use case login dapat dilaksanakan jika kegiatan pendukungnya sudah dilakukan, yaitu sign up. Selanjutnya, next, ada yang namanya activity diagram sistem baru. Activity diagram baru sesuai aktivitas siswa, terlihat sebagian aktivitas tersebut berada dalam decision. Decision berarti terdapat satu aktivitas yang memiliki percabangan aktivitas lebih dari satu. Activity diagram baru yang terlihat dengan aktivitas diawali dengan simbol start point. Seperti dot besar ya. Nah, berikut adalah alurnya. Siswa melakukan login. Siswa melakukan sign up, lalu melakukan login, dan memilih materi, mempelajari materi, mengerjakan soal, mendapatkan nilai, lalu melihat grafik penilaian. Bersama dengan yang tadi. Selanjutnya, activity diagram secara keseluruhan sesuai aktor utama siswa. Siswa melakukan login dan sistem mencocokkan data user. Jika tidak cocok, sistem memberi informasi gagal login, dan jika cocok, maka langsung ditampilkan menu utama sistem e-learning. Siswa memilih form materi. Nah, ya begini alurnya ya. Agak kecil ya, tulisannya nggak terlihat. Siswa memilih form materi, lalu melihat penjelasan materi, dan bisa juga memilih mengerjakan soal. Jika siswa melihat form penjelasan materi, maka sistem akan menampilkan materi, dan siswa dapat mempelajarinya. Jika siswa memilih form mengerjakan soal, maka sistem akan menampilkan soal, dan siswa mengerjakannya. Setelah mengerjakan soal, jawaban dimasukkan ke sistem. Lalu sistem menghitung nilai dan menyimpannya di database. Lalu menampilkannya dan siswa dapat melihat nilai juga grafik penilaian. Urutan aktivitas tersebut diakhiri dengan endpoint. Hasil perancangan sistem, boleh Miss? Hasil perancangan sistem berupa aplikasi pembelajaran e-learning bahasa Inggris, berupa Learning Management System, menggunakan model berbasis multimedia. Hasil perancangan aplikasi pembelajaran terlihat pada gambar selanjutnya. Silakan. Berikut adalah tampilan login user, lalu rancangan menu utama sistem, seperti itu yang dibuat. Next, ada juga selanjutnya stepnya ada rancangan kelas, lalu rancangan materinya, next, dan juga ada rancangan ujian serta rancangan materi video. Aplikasi dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran secara student-centered learning dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada 2 komponen utama dalam pembelajaran berbasis IT, yaitu Learning Management System dan Learning Content. Dengan fungsi, yang pertama, dapat mengelola materi pembelajaran, lalu yang kedua, melakukan pendaftaran peserta pembelajaran, ketiga, merekam aktivitas belajar mengajar, keempat, melakukan evaluasi, dan kelima, sebagai media komunikasi. Lalu kesimpulannya dari jurnal ini adalah produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah aplikasi media pembelajaran e-learning bahasa Inggris berbasis multimedia yang akan diterapkan pada siswa sekolah menengah atas, yaitu kelas 10, di mana dengan adanya aplikasi ini siswa memiliki penguasaan materi yang cukup dalam membaca, menghafal,
dan mengucapkan kosakata dengan konsep learning by doing, sehingga tingkat penguasaan siswa dalam proses belajar mengajar dapat ditingkatkan. Baiklah, demikian pemaparan jurnal pertama dari saya. Jurnal berikutnya akan dipaparkan oleh Miss Lili. Silakan Miss Lili. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, saya akan mencoba mereview dengan judul jurnalnya yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Digital IPA di SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Adapun authors dari jurnal tersebut adalah yang pertama Riri Okra dan yang kedua yaitu Yulia Nora, berasal dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Bukit Tinggi. Next slide. Oke. Bagian yang pertama yaitu abstrak dari jurnal tersebut. Adapun abstraknya yaitu di mana kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Dan buku sebagai salah satu media pembelajaran harus bisa ditampilkan, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Teknologi smartphone dewasa ini sudah merambah ke seluruh kalangan, tidak terkecuali siswa di sekolah menengah pertama. Untuk itu, kita sebagai guru perlu melakukan usaha untuk memanfaatkan teknologi smartphone ini untuk menunjang proses pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk e-book atau buku digital menggunakan sigil. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode RND, model 4D. Media pembelajaran ini telah dibuat dan divalidasi oleh ahli media teknik informatika komputer dan ahli bidang pendidikan biologi. Setelah dilakukannya uji validitas, bahwa ditemukan sebesar 89,16 ahli bidang pendidikan biologi, sebesar 84,8 ahli bidang komputer. Selanjutnya, latar belakang. Selanjutnya, Miss, latar belakangnya. Belum muncul latar belakangnya di saya, Miss. Ya, sudah. Yang lain sudah kah? Belum, Miss. Belum, Miss. Masih abstrak tampilannya. Latar belakang. Latar belakang. Slide 21. Oke, untuk latar belakangnya dari jurnal ini adalah di mana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki pengguna smartphone atau telepon seluler terbanyak di dunia. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS, presentasi penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2017 mencapai 59,59%. Dan berdasarkan pengamatan atau observasi di SMP Negeri 3, Kecamatan Pangkalan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, kebanyakan siswa sudah memiliki smartphone. Walaupun dalam aturan sekolah ada larangan membawa smartphone ke sekolah. Walaupun dalam aturan sekolah ada larangan membawa smartphone ke sekolah, tetap saja banyak ditemui siswa yang bermain smartphone pada jam istirahat sekolah. Hal yang disayangkan, kebanyakan smartphone hanya digunakan untuk sarana hiburan semata, seperti bermain game online, interaksi media sosial, dan selfie. Melihat kondisi di lapangan, tentulah sangat tepat kalau seandainya smartphone dialihkan sebagai fungsi fasilitas pendukung media pembelajaran. Smartphone, terutama smartphone berbasis sistem operasi Android, menyediakan banyak aplikasi pendukung yang menarik. Android bisa diartikan dalam 3 pengertian. Yang pertama, sistem operasi untuk platform mobile yang bersifat gratis.
Yang kedua, platform untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Dan yang ketiga, peralatan atau hardware, terutama mobile phone yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang dibuat dengan platform Android, smartphone Android, bisa dimanfaatkan untuk menampilkan media pembelajaran dalam bentuk buku digital atau yang lebih sering disebut dengan e-book. E-book akan lebih menarik dan interaktif apabila dirancang menggunakan sigil. Sigil merupakan software editor yang bisa digunakan untuk mendesain e-book. Next, metode. Masih di latar belakang, Miss. Lama. Masih di tampilan latar belakang. Mungkin internetnya, Miss. Iya kali. Baca aja Selanjutnya. langsung. Ya, baca aja kali ya. Iya. Nah, yaitu untuk metode. Adapun metode penelitian dalam jurnal tersebut adalah menggunakan seperti yang saya jelaskan tadi pada abstrak, bahwa jurnal tersebut atau penelitian tersebut menggunakan metode R&D. R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara sengaja, sistematis digunakan untuk menemukan, merumuskan, memperbaiki, serta mengembangkan dan juga menghasilkan ataupun menguji validitas dan efektivitas praktikalitas dari produk. Metode R&D ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu define, design, development, and disseminate. Selanjutnya, hasil pembahasan atau penemuannya. Yang pertama, dalam tahapan R&D tadi ada 4 kan. Yang pertama yaitu tahapan define. Dalam tahapan define ini yang dilakukan adalah sebelumnya kita harus ketahui dulu pengertian dari tahapan define. Adapun yang dimaksud dengan tahapan define ini yang dilakukan adalah mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk mendesain e-book tersebut. Kebutuhan yang pertama adalah silabus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kemudian RPP, rencana program pembelajaran dan bahan ajar ilmu pengetahuan alam kelas 8. Selain RPP, juga membutuhkan persiapan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam perancangan buku digital e-book biologi. Persiapan software yang dimaksud yaitu persiapan aplikasi yang akan digunakan yaitu EPUB Reader beserta aplikasi-aplikasi mendukung lainnya yang dibutuhkan seperti Sigil, Microsoft Word, kemudian Adobe Photoshop. Untuk pengolahan data dalam bentuk grafik atau image digunakan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop memiliki fasilitas untuk crop image, menghapus latar belakang image, serta mengatur dimensi dari image agar bisa menyesuaikan dengan ukuran tampilan dari media pembelajaran digital. Adobe Photoshop juga bisa merubah ekstensi image menjadi JPG atau JPEG atau BMP ataupun PNG. Dan yang berikutnya yaitu tahapan desain atau tahapan perancangan.
Oke, saya lanjutkan tahapan yang kedua yaitu tahapan desain atau perancangan. Desain atau perancangan dalam buku ajar digital, mata pelajaran ilmu pengetahuan ini harus disesuaikan dengan silabus dan RPP yang digunakan guru dalam mengajar. Pada tahapan desain ini dirancang untuk interface dari media pembelajaran serta navigasi media pembelajaran untuk memudahkan dalam mengoperasi e-book ini. Tampilan yang dirancang seperti cover, daftar isi, materi inti, dan soal latihan. Dalam tahapan perancangan ini atau desain ini dibuat rancangan aplikasi berupa gambaran secara umum dalam use case diagram dan activity diagram. Kemudian dalam desain sistem secara khusus, penulis menggambarkan bagaimana rancangan buku digital e-book biologi dalam bentuk desain output, desain input, dan desain teknologi. Next slide. Nah, berikut gambaran dari diagram activity atau activity diagram dalam tahapan desain atau perancangan, di mana diagram activity-nya ini terdiri dari daftar isi, materi, latihan, profil, dan kemudian bisa keluar dari buku. Next. Nah, dalam tahapan desain ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, desain secara umum. Desain secara umum ini menggunakan use case diagram. Use case diagram menggambarkan bagaimana bentuk interaksi antara pengguna dengan media pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, desain secara khusus. Untuk desain secara khusus ini meliputi desain output, cover, desain output, daftar isi, desain output yang berupa materi, dan profil. Desain khusus ini juga terbagi menjadi 4 tadinya. Yang pertama yaitu cover, materi, daftar isi, dan latihan. Next, tahapan yang ketiga, tahapan development atau pengembangan. Untuk tahapan development atau pengembangan, yaitu antarmuka yang sudah dirancang pada tahapan desain diimplementasikan ke dalam rancangan program aplikasi. Implementasi dilakukan dengan membuat coding program. Pengkodingan pada aplikasi buku digital e-book ini menggunakan editor bahasa HTML yang sudah tersedia pada aplikasi utama yaitu Sigil. Seperti yang saya judulnya tadi, bahwa pembuatan e-book dengan menggunakan aplikasi Sigil. Kira-kira seperti ini tampilan teks editor Sigil, namun tidak terlihat jelas bacaannya karena terlalu kecil. Berikutnya. Next slide, Miss. Aplikasinya Belum, masih di situ juga, masih di tahapan development. Nah, saya jelaskan saja. Di bawah dari tahapan development ini, dijelaskan lagi bahwa tahapan development tadi terbagi menjadi beberapa bagian atau terbagi menjadi beberapa part. Yang pertama yaitu cover buku. Untuk tampilan awal dari buku digital adalah cover. Cover dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat siswa untuk membaca buku digital. Cover ini berisi informasi nama sekolah, nama mata pelajaran, dan gambar pendukung. Kira-kira dalam buku e-book berikut atau seperti ini, seperti yang saya tampilkan di slide saya, bagian dari cover. Next, selanjutnya yaitu daftar isi. Untuk daftar isi ini, ibarat dalam daftar isi dari sebuah buku, daftar isi ini berisi judul sub bagian dari buku digital. Untuk tampilan dari daftar isi pada buku e-book sebagai berikut, seperti yang saya tampilkan dalam PPT saya. Next, konten buku. Nah, untuk konten buku ini, konten buku digital tidak hanya berisi teks,
Namun dalam e-book ini juga bisa berisi gambar, suara, dan video. Next slide, membuat latihan. Untuk membuat latihan yang dibuat dalam bentuk objective test. Peserta didik tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan mengklik radio button yang benar. Ada pertanyaan yang dipilih oleh guru, kemudian siswa tinggal mengklik dari button yang mereka anggap benar. Next, selanjutnya yaitu output profile. Nah, yang terakhir yaitu output profile. Profil program penulis. Dalam output program ini berisikan tentang profil program penulis dibuat di bagian akhir dari media untuk mengetahui latar belakang dari penulis. Ibaratnya kalau dalam suatu buku yaitu adalah bibliografi dari pengarang. Next. Tahapan yang keempat, tahapan disseminate. Disseminate adalah tahapan penyebaran produk. Yang ketiga tadi tahapan pengembangan, dan yang terakhir ini adalah tahapan penyebaran produk tersebut. Pada tahapan ini, buku digital yang sudah dirancang disebarkan kepada siswa sebagai stimulus atau materi pendukung pembelajaran siswa di rumah. Penyebaran bisa melalui Bluetooth atau aplikasi ShareIt yang ada di smartphone Android. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyebaran adalah fasilitas pendukung yang ada pada smartphone yang dituju. Sebelum media pembelajaran digital ini dikirim, smartphone tujuannya harus memiliki software EPUB Reader terlebih dahulu. Software ini bisa di-download pada Play Store Android dan bersifat gratis. Untuk pengiriman bisa dilakukan menggunakan Bluetooth atau menggunakan software ShareIt. Next, kesimpulan dari jurnal tersebut. Adapun bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, di mana media pembelajaran digital IPA di SMP 3 Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Koto dalam bentuk e-book telah berhasil dikembangkan menggunakan software Sigil yang didukung oleh software lain seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan lainnya. Media pembelajaran digital IPA yang dikembangkan ini dinilai layak untuk digunakan dengan hasil uji produk dari ahli bidang informatika komputer dan ilmu pengetahuan alam mendapatkan nilai 84,8 dari ahli materi dan 89,16 dari ahli media dan dari ahli media. Dengan kesimpulan, buku digital ini dinyatakan sangat valid. Sekian review jurnal dari saya. Untuk review jurnal yang ketiga akan disampaikan oleh Miss Rahma. For Miss Rahma, time is yours. Jurnal selanjutnya yaitu tentang pengembangan bahan ajar digital pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Atlantis Plus Depok. Jurnal ini ditulis oleh Fitri Farhana, Ahmad Supriyadi, Dirgantara Wijaksono. Mereka ini adalah seorang mahasiswa Magister Teknologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun abstrak dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pembelajaran digital untuk pelajaran bahasa Inggris. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 12 multimedia dan keperawatan SMK Atlantis Plus Depok. Metode yang digunakan adalah Research and Development R&D dengan menggabungkan model penelitian Azure, model development untuk melihat kelayakan model yang dikembangkan. Pengembangan materi pembelajaran digital, peneliti ahli melakukan beberapa tes. Yang pertama yaitu tes uji coba kelompok kecil, terus ada uji coba lapangan dengan indikator bagaimana sikap dan hasil pembelajaran siswa. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan ketiga prototipe akan menjadi desain yang potensial bila digunakan pada saat pembelajaran. Terlihat bahwa 29,73% sangat menarik dan 70,27% siswa memiliki sikap menarik terhadap materi pembelajaran digital yang dikembangkan. Nah, selain itu
tuntasan siswa mencapai hasil belajar yang ditunjukkan sebesar 90% untuk siswa kelas 12 multimedia dan kelas 12 keperawatan pada tahap uji coba lapangan yang berjumlah 37 orang adalah 87,56. Dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis digital yang peneliti kembangkan akan menjadi bahan ajar digital yang valid dan praktis digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, adapun pendahuluannya, mengapa peneliti ini mengambil judul ini dan apa masalahnya sehingga judul ini diambil, yaitu pertama, keunikan dari pembaharuan pendidikan termasuk pada pembentukan proses enculturation yang bersifat relevan antara satu populasi masyarakat dengan lainnya, dan pembaharuan di bidang edukasi pula automatically menciptakan human research yang kreatif, cerdas, serta berkualitas. Kini setiap era dan setiap habitat mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya revolusioner dari setiap manufaktur industri di mana totalitas aktivitas tergantikan dengan era digitalisasi. Nah, pengaplikasian model pembelajaran tidak selaras dengan analisis kebutuhan dan karakter peserta didik menjadi penyebab tidak efektifnya proses pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMK. Nah, guru sering menyuruh peserta didik untuk menghafal dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, langkah itu dianggap kurang efektif dan tidak efisien baik dari segi waktu maupun kualitas kelulusan. Pada sekolah menengah kejuruan, peserta didik harus lebih banyak praktik bercakap, berdialog dengan teman, menulis sebuah cerita yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Woolfolk berpendapat bahwa untuk mempermudah peserta didik dalam mengingat informasi yang mereka peroleh, maka informasi tersebut harus dikemas dalam suatu hal yang menarik, misalnya dengan menghubungkan dengan kata atau gambar, kata dengan video. Nah, berdasarkan latar belakang atau pendahuluan tersebutlah, maka penulis merancang bahan ajar berbasis digital dan menganalisis hasil rancangannya berbasis digital dan menganalisisnya, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan mengembangkan bahan ajar berbasis digital. Selanjutnya, kajian literatur, ada alat dalam pembelajaran yang terus berkembang yang berisi materi pembelajaran, batas-batasan pembelajaran, metode pembelajaran, cara mengevaluasi yang dirancang secara terprinsip, menarik, sistematis untuk mencapai target kompetensi atau subkompetensi pembelajaran secara kompleks disebut bahan ajar atau material learning. Lestari 2013. Di dalam penelitian ini pun dituliskan bahwa ada beberapa langkah-langkah pengembangan atau penyusunan bahan ajar berbasis digital. Yang pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar peserta didik, menganalisis kompetensi-kompetensi yang diperlukan, dan pencapaian tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, yaitu peneliti melakukan persiapan. Guru membimbing dan menginstruksikan peserta didik dalam rancangan bahan ajar berbasis digital. Dan terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaannya itu melakukan maintenance terhadap platform bahan ajar berbasis digital. Jenis bahan ajar berbasis digital ada audio dan video, ada model interaktif. Selain itu, pengajaran dalam bahan ajar berbasis digital terdapat 5 komponen unsur penting untuk peserta didik dan guru sebagai berikut, yaitu yang pertama, petunjuk belajar, terus yang kedua, kompetensi yang akan dicapai, lalu yang ketiga, informasi pendukung, yang keempat, latihan-latihan, lalu yang kelima, ada evaluasi. Nah, di sini pun para penulis ini di jurnalnya menulis model-model pengembangan bahan ajar, model-model pengembangan bahan ajar digital, yang itu yang pertama model Azure, yaitu model ini adalah proses sistem desain pembelajaran yang dimodifikasi untuk digunakan oleh guru di kelas reguler.
Nah, proses ini adalah di mana guru atau instruktur dapat menggunakan atau merancang dan mengembangkan lingkungan belajar yang paling tepat untuk peserta didik. Nah, model Azure ini pun memiliki 6 komponen. Yang pertama yaitu analisis learners, terus state standard, dan objektif, select strategis, teknologi, media, dan material, utilize teknologi, media, dan material, terus require learners participation, dan yang terakhir adalah evaluate dan revise. Nah, yang kedua ada model EDI. Model ini adalah model pendekatan yang membantu perancang atau desainer pembelajaran, pengembangan konten apapun atau bahkan guru untuk membuat desain pengajaran yang efisien dan efektif. Model ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada analyze, yang kedua design, yang ketiga development, dan yang keempat implementation, terus yang terakhir ada evaluation. Terus yang keempat ada model pengembangan bahan ajar digital, yaitu model Zero E-Camp. Nah, model yang ini adalah model rancangan yang saling tergantung dan tidak harus dipertimbangkan secara tertib untuk mewujudkan desain sistem pembelajaran. Nah, komponen-komponennya yaitu instructional problems, learners characteristic, task analysis, instructional objective, content sequencing, instructional strategies, designing dan message, instructional delivery, and then evaluation instrument. Dan yang terakhir adalah model Dig and Carry. Nah, sebuah skema pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan tujuan yang ditentukan oleh si perancang pembelajaran dan pengajaran. Desain instruksional ini adalah 10 tahap nilai kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan belajar, analisis peserta didik, terus menuliskan sasaran kinerja, mengembangkan instrumen penilaian, terus mengembangkan strategi pembelajaran, terus memilih dan mengembangkan materi bahan pengajaran. Lalu yang terakhir adalah melakukan penilaian formatif dan sumatif serta merevisi instruksi berdasarkan data. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan, yang diambil oleh tiga peneliti tersebut adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan guna menciptakan bahan ajar dan diuji keefektifannya dari sebuah skema rancangan bahan ajar. Nah, metode ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan rancangan produk yang cocok dengan kebutuhan pengguna. Maka dilakukan riset bersifat analisis deskripsi, analisis kebutuhan, terus itu analisis peserta didik, dan uji keefektifan sebuah skema produk rancangan. Nah, riset ini dikemas dengan metode penelitian dan pengembangan research and development yang menghasilkan temuan pengembangan bahan materi atau bahan ajar berbasis digital yang dapat diakses oleh pengguna di SMK Atlantis Plus dengan menerapkan model desain instructional assured. Jadi di metode di penelitian ini dijelaskan model-model pengembangannya, dan di penelitian ini peneliti mengambil model pengembangan sebagai salah satu solusi tepat untuk dilakukan dikarenakan di penelitian adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, bentuk langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama yaitu melakukan pra-penelitian, lalu yang kedua analisa kebutuhan, terus yang ketiga merancang bahan ajar berbasis digital, yaitu terdiri dari skema, yaitu skema konseptual, terus ada skema prosedural, dan yang ketiga adalah skema fisikal. Nah, yang keempat, peneliti melakukan validasi, lalu evaluasi, dan revisi bahan ajar berbasis digital dengan melakukan tahap bersifat expert judgment, terus kecil, small group, yang teruji lapangan valid group. Yang kelima yang dilakukan oleh peneliti mengimplementasi model implementasi masalah di riset ini dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data. Lalu ini skema proses assurance. Yang pertama tadi itu ada analisis, terus evaluasi, terus yang ketiga ada state objective, terus require learner participation,
terus select method dan media material, yang terakhir utilize media dan material, seperti tadi yang dijelaskan di model-model pengembangan. Nah, lalu ini ada rincian langkah-langkah procedural assure. Jadi ada yang pertama tadi analisis sampai yang terakhir adalah evaluation. Pembahasannya dari hasil penelitian tersebut, peneliti membuktikan bahwa rancangan bahan ajar berbasis digital terhadap mata pelajaran bahasa Inggris pada hasil bahasa Inggris kelas 12 multimedia berjumlah 18 peserta didik, yaitu sebesar 94,74%, mencapai target KKM sebesar 90%, sedangkan di kelas 12 keperawatan berjumlah 17 peserta didik sebesar 94,44%, mencapai target KKM sebesar 90%. Nah, pada hasil post-tes uji coba lapangan kelas 12 multimedia dan keperawatan berjumlah 30 peserta didik sebesar 94,59%, dan rata-rata penilaiannya adalah 87,56. Artinya bahwa bahan ajar berbasis digital pada pelajaran bahasa Inggris telah efektif digunakan di SMK Atlantis Plus Depok. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, proses desain rancangan pada bahan ajar berbasis digital pada pelajaran bahasa Inggris yang metode penelitiannya dengan menggunakan R&D, peneliti dalam membuat rancangan dan pengembangan bahan ajar berbasis digital dengan mengkaji beberapa tahapan rancangan model yang meliputi tadi ada skema konseptual, skema prosedural, terus ada skema fisikal yang dikembangkan menggunakan instructional design, model assured, diasumsikan sebagai model yang mempunyai target capaian kompetensi yang dibutuhkan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah bahan ajar berbasis digital pada pelajaran bahasa Inggris telah dapat mengalami peningkatan dalam menguasai target capaian kompetensi pada mata bahasa Inggris kelas 12 SMK Atlantis, khususnya jurusan multimedia dan keperawatan. Nah, pada hasil post-tesnya, uji coba lapangan berdasarkan nilai KKM pada pelajaran bahasa Inggris menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam belajar berjumlah 37 orang atau sebesar 94,59%. Dan rata-rata penilaian soal post-test pada tahap uji coba lapangan adalah 87,56. Nah, dari situ artinya bahwa bahan ajar berbasis digital pada pelajaran bahasa Inggris telah efektif digunakan. Hal ini ditunjukkan bahwa hasil pembelajaran peserta didik telah mencapai target KKM sebesar 90%. Lalu kesimpulan yang ketiga, berdasarkan bahan ajar berbasis digital pada pelajaran bahasa Inggris yang telah dirancang, telah berpotensi efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan pengajaran serta animo peserta didik terhadap analisa hasil kuesional peserta didik pada bahan ajar berbasis digital pelajaran bahasa Inggris. Data di bawah ini menunjukkan bahwa peserta didik 29,73% sangat tertarik dan 70,27% tertarik dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis digital, dan tidak ada yang kurang atau tidak ada yang tidak tertarik. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf misalkan kalau slide-nya agak ngadat karena di sini sinyalnya sedang tidak bagus. Selanjutnya, apakah ada masukan atau pengalaman yang sama dari teman-teman? Silahkan masukannya ataupun kritikannya dipersilahkan Bapak Ibu, atau mau kita sudahi saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah ini tidak kelihatan? Oh, saya Ibu Erlita. Miss Erlita. Iya, Miss, silahkan Miss Erlita. Iya. Dengan senang. Mohon maaf off cam ya Miss ya, karena sinyalnya tidak bersahabat nih.
Ya, Ya, tidak apa-apa, Miss, di saya juga sini. seru sekali mendengar paparan dari presentasi kelompok ini terkait dengan ICT ya. ICT dari kemarin juga kalau saya dengar menarik sekali, apalagi tadi yang terakhir bahwa dengan ICT pembelajaran bahasa Inggris itu bisa menambah nilainya jadi bagus-bagus. Berarti ini ada model-model pembelajaran yang tidak bisa model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Mungkin seperti itu ya Miss Rahma ya yang terakhir menjelaskan ya. Ya, mungkin saya sendiri di sekolah sudah menggunakan itu semua ya Miss ya, terutama karena di sekolah saya sudah menggunakan LMS. Jadi dengan menggunakan ICT tersebut, anak-anak tentu saja dalam pembelajaran tidak bosan. Karena dengan ICT tersebut bukan hanya pilihan ganda yang bisa diberikan kepada siswa, namun juga make a match-nya juga bisa mencocokkan gambar dengan kata, jadi anak lebih seru melakukan aktivitas pembelajaran tersebut. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Miss Rahmawati dan juga teman-teman itu betul adanya bahwa membuat anak-anak lebih tertarik lagi untuk pembelajaran, walaupun mungkin ya Miss ya dalam kegiatan ada beberapa siswa yang terkendala dengan sinyal, tapi dengan kesabaran Bapak Ibu semua dan juga anak-anak diberikan motivasi, akhirnya anak-anak bisa seru. Dan selain itu juga mungkin bisa menggunakan ICT lainnya mungkin ya Miss ya, aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah tadi kelompok ini jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hebat, presentasinya bagus sekali dan menginspirasi kita semua sebagai pendidik untuk melakukan pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi siswa dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Miss Erlita. Benar sekali tadi di anak-anak tuh malah lebih tertarik belajar menggunakan ICT tersebut dengan model-model dan jenis-jenis ICT yang banyak dijelaskan, daripada kita ngasih hafalan terus mereka suruh hafal terus suruh baca aja, mereka malah lebih bosan dan nggak mau kalau disuruh kayak gitu biasanya. Apalagi di saya itu saya ngajarnya anak SMP, mereka anaknya bosenan kalau dikasih kamu hafal ini ya hafal itu ya, malah bosan kalau misalnya dikasih pelajaran menggunakan ICT, mereka lebih tertarik terus lebih senang gitu. Terima kasih sekali lagi Miss Erlita. Iya, sama-sama Miss. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Apa diakhiri saja atau ada masukan-masukan lagi? Silahkan teman-teman. Tadi Miss Winda, silahkan Miss Winda. Ya, saya cuman ini aja tadi udah Miss Erlita udah bagus banget ya tadi mengulas teman-teman. Tapi maksud saya tadi kan jadi kita ini ya ada beberapa kesimpulan dari beberapa jurnal itu ya. Tadi yang pertama itu Edmodo bukan sih? Saya yang kurang perhatikan ya karena sambil nggak on cam. Miss Novi, Iya, Miss Novi tadi. Yang Miss Novi ya. Ya. Miss Novinya nggak ada. Miss Novi ada nggak? Halo. Oh iya. Takutnya kelempar lagi. Kirain sudah berangkat kerja. Miss Novi silahkan Miss Novi, apakah tadi Edmodo? Ya tadi kan lihat maksud saya kan gini, tadi kan ada semacam sistem gitu ya yang dijelaskan sama Miss Novi di dalam jurnal tersebut. Apakah jadi sampai segitunya gitu ya metode dan
sistem dalam itu kan istilahnya dijelasin. Penting apa berarti kita harus belajar coding atau gimana nih untuk apakah mampu gitu ya guru belajar coding untuk membuat apa ya aplikasinya sendiri atau gimana nih? Ya emang kan sangat menarik ya. Saya juga senang coba-coba gitu di kelas. Tapi ya memang kalau anak saya itu kok beda ya. Tiap daerah itu kan punya ciri khasnya sendiri. Cuman saya pokoknya prinsipnya tidak pernah berhenti untuk memperkenalkan. Walau ya selalu ada kendala dan apa yang berhasil di saya belum tentu berhasil di tempat lain gitu ya. Makanya kemarin saya juga bikin best practice mencoba polling WA yang kayaknya sangat ini ya, apa sih ya namanya juga so simple gitu. Tapi mungkin buat orang lain biasa-biasa aja. Tapi di tempat saya aja misal contoh ya polling WA, WhatsApp group aja. Karena anak saya anak yang ini mereka ternyata belum update gitu ya. Things like that influence the learning process. But ya ups and down lah ya. Ini yang maksud saya gini. Teman-teman yang lebih sering kalau kita akan sharing-sharing biar makin banyak, makin kaya gitu. Nah, menurut Miss Rahma, Miss Lilik dan ini dari ketiga itu kira-kira ada yang pernah dicoba nggak dari ketiga jurnal itu pernah dicoba dan working for your students gitu. Saya sedang tidak mengcomparingkan antara student saya dan student Anda, tapi maksudnya who knows, we tried gitu. Yang mana yang lebih dengan catatan without any apa ya? Tidak ada uang yang terkeluarkan dari sekolah gitu ya. Saya hanya ingin membuktikan pada sekolah kita tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan uang sebenarnya kalau mau ICT working gitu. Saya pengen membuktikan itu tapi ya tetap sulit ya. Mungkin ada teman dari yang presentasi ini yang telah mengaplikasikan apa yang ada di dalam jurnal tersebut gitu dan working di tempatnya. Thank you. Yeah, that's all. Saya coba ini ya Miss Winda. Sebenarnya dari ketiga jurnal itu khususnya di sekolah tempat saya bekerja. Jadi dari ketiga itu karena di sekolah saya adalah sekolah negeri dan kita tahu sendiri bahwa sekolah negeri itu kebanyakan apalagi di tempat saya itu kebanyakan mohon maaf kalau misalkan saya sebutkan ini anak-anaknya itu atau dari keluarga yang ekonominya di bawah banget. Ya, Dan sama pada lah saat berarti kita sebut ya. apalagi jumlah siswanya di sekolah saya itu satu kelas itu 50 orang. Jadi 50 orang itu dari satu grade itu ada 11 kelas. Jadi 11 kali 50 itu sudah 550 orang di satu grade-nya gitu. Nah, pada PTS ini kan kita sedang PAS ya. Pada saat PAS ini pun kita mencoba menggunakan ya bukan Google Form, jadi ada CBT namanya, aplikasi CBT. Nah, pada saat itu operatornya diminta sama sekolah untuk membuat satu server gitu. Tapi ternyata satu server itu tidak kuat untuk 1.300 orang siswa. Nah, jadilah pada kemarin 3 level ya pada 3 level. Jadilah pada PTS PAS kemarin hari kemarin di-cancel 2 mata pelajaran. Jadi tidak jadi karena servernya tidak kuat. Nah, sebenarnya mau dibuatkan server 2 atau 3 server, tapi karena sekolah dan pemerintah tidak mau mengeluarkan uang, ya gitulah kalau di sekolah negeri gitu. Jadi sekolah tidak mau membayar. Ya, jadi sekolah tidak mau membayar untuk servernya, pemerintahnya pun hitung-hitungan kalau misalkan untuk hal seperti itu gitu. Jadi kalau untuk
bahan ajar berbasis digital biasanya yang paling sering digunakan ya cuman Google Classroom, cuman itu aja paling yang sering. Karena itu yang lebih efisien dan lebih murah juga untuk siswa-siswa tersebut. Great. Great. Kalau untuk sekolah sih Itu sebenarnya aja ya. mungkin pengalaman saya. Iya, sekolah sebenarnya. Miss Mungkin Rahma. ada pengalaman dari teman-teman yang iya saya. Ya, saya Erlita, Silakan Miss. Erlita. Ya, silakan Miss. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali ya, Miss Winda. Betul, kalau di saya itu udah 2 tahun menggunakan LMS Moodle ya, Miss ya. Dan sebelum LMS Moodle sudah menggunakan CBT itu. CBT. Iya, berarti Ya. berarti ini sekolahnya beda Bu, mungkin. Sekolahnya yang sebentar Miss Winda. Miss Winda, tadi yang seperti Miss Rahma katakan, sebetulnya bukan masalah di sekolah negeri dan di masalah pemerintahnya. Kalau menurut saya, yang saya ketahui, bahwa pemerintah itu sudah memberikan anggaran BOS kepada sekolah, dan ini adalah pemangku kebijakan di sekolah itu sendiri yang harus memahami bahwa itu semua bisa digunakan begitu. Dan inilah fungsinya, mungkin Miss Winda bisa berbicara sama para wakaseknya dulu, nanti para wakaseknya bisa berbicara kepada kepala sekolah, dan yang saya ketahui bahwa penggunaan BOS itu bisa digunakan untuk pembiayaan ICT, dan ini juga sudah saya lakukan. Dan punten, di sekolah saya juga ekonominya menengah ke bawah, Miss, sama. Dan itu adalah keunikan sekolah kita, baik yang di daerah maupun yang di kota, mungkin sekarang hampir sama ya. Dan kita ini adalah kembali lagi ke kebijakan sekolah itu semua. Pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan dana BOS, bagaimana peran dari sekolah tersebut untuk memajukan sekolah ini gitu. Dan CBT dengan dan juga Moodle kami sudah melakukannya. Dan untuk Moodle sendiri atau CBT itu, Miss, mungkin nanti jangan sampai di cancel ya, Miss ya. Yang hari pertama sudah disiapkan CBT itu lumayan sekali Bapak Ibu mengupload soal-soalnya ya, Miss ya, karena ada template tersendiri untuk menggunakan itu semua. Mungkin bisa disiasatinya. Kalau di sekolah saya itu emang Wi-Fi-nya sudah tersambung semua dengan kapasitas yang untuk 800 pengguna siswa. 1 tahun itu kita bayarnya itu hampir 7 juta untuk servernya aja ya, Miss ya, 7.800.000-an untuk 800 per tahun. Ya, itu untuk servernya sendiri, Miss. Gitu. Dan untuk pelaksanaannya, kami itu selama 1 minggu kemarin PAS sudah menggunakan Moodle dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami menginformasikan kepada siswa, Wi-Fi yang ada di setiap sekolah itu dipergunakan untuk benar-benar siswa yang tidak mampu sekali gitu. Dan saya yakin bahwa anak-anak itu sering menggunakan game, dan pasti saya menganaloginya begitu. Kenapa kalau kamu mau main game bisa, tapi kalau mau untuk pembelajaran suka ada alasan aja kuota tidak ada. Dan alhamdulillah kemarin yang punya kuota menggunakan kuotanya sendiri, yang ada beberapa siswa yang tidak punya kuota menggunakan Wi-Fi yang ada di sekolah yang sudah dipersiapkan. Jadi mungkin Wi-Fi-nya itu pengalaman yang 7 juta saya di sekolah, bahwa mungkin ini harus gencarnya guru-guru ya, terutama bisa berbicara kepada ring 2 yaitu para wakasek, sehingga bisa dicetuskanlah ini karena pemerintah dengan kementerian yang sekarang digitalisasinya harus muncul, begitu ya Miss Winda ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri. Dan itu ini kembali lagi ke kebijakan sekolah. Posisi saya sama dengan Miss Winda, Miss Rahma, bahwa anak-anaknya menengah ke bawah, dan ini adalah keunikan tersendiri sekolah tersebut. Kita sebagai guru harus bisa merangkul keunikan yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja pengalaman saya. Terima kasih Miss Rahma. Saya
Wifi. bener yang dikatakan Miss Erlita itu tergantung dari pemangku Ya, kebijakannya. Tapi nggak terus. bisa saya ceritakan bagaimana kondisi pemangku kebijakan di sekolah saya gitu loh. Sebenarnya memang Ya, Miss paham sudah paham ada pasti. sudah ada dana-dananya memang Ya, dari ada pasti off the bosnya. record ya Miss ya di Apalagi sini ya. ya itu. Makanya tadi saya bilang nggak bisa saya ceritakan bagaimana kondisi pemangku kebijakan di sekolah saya. Dan kemarin itu di-cancel untuk yang hari itu saja. Jadi selanjutnya kita masih pakai CBT, cuman pada hari itu di-cancel untuk 2 mata pelajaran. Nanti 2 mata pelajaran itu nanti akan dilanjutkan pada Senin gitu. Jadi di-cancel untuk 2 mata pelajaran itu dulu gitu kemarin karena servernya bener-bener nggak kuat untuk 1.300 anak gitu. Terima kasih Miss Erlita masukannya juga. Miss Rahma itu 1.200 anak masuk semua ke server 1.300. itu, Miss. 1.300 anak masuk semua ke server itu. Nah, mungkin itu ininya Miss, solusinya jangan semua anak masuk ke server itu, jadi anak harus pakai yang data sendiri, mungkin seperti itu Miss. Soalnya di saya juga sama, kalau masalahnya masuk semua ke situ, down, jadinya loadingnya lama seperti itu, mungkin itu Miss. Iya, bener Miss, makanya kemarin setelah kejadian itu, karena memang gini, pemangku kebijakannya tidak didiskusikan dulu sama yang operator sekolah. Jadi apakah server ini kuat nih untuk 1.300. Jadi mereka langsung, oh ini bisa nih untuk 1.300, pemangku kebijakannya seperti itu. Jadi pada saat dilakukan ujian dan pada kemarin ujiannya itu semuanya tuh banyak gambarnya. Jadi kalau misalkan banyak gambarnya justru malah lebih berat lagi gitu servernya kalau banyak gambar-gambarnya di soalnya gitu. Makanya kemarin sudah dipisah, jadi server untuk kelas 7 beda, server untuk kelas 8 beda, untuk kelas 9 beda. Jadi nanti selanjutnya sudah tidak terlalu berat lagi gitu servernya. Iya, Miss. Semangat, Miss Rahma. Terima kasih. Luar biasa. Makanya harus jadi pemangku kebijakan memang. Harus memenuhi. Saya juga bukan pemangku kebijakan, Miss. Ya, tidak semudah itu, Bu. Nah, tidak Iya, bicara kepada wakase, kemudian melanjutkan kepada kepala sekolah, kemudian melanjutkan kepada kapur itu ceritanya panjang ya Bu ini. sangat Iya, panjang betul. dan kadang-kadang memang tidak Makanya di RKAS itu kadang-kadang nggak muncul. Oh iya. Iya, kadang-kadang nggak muncul. Jadi mungkin nggak RAB-nya beda gitu, Iya. sehingga tidak bisa itu digunakan untuk keperluan tersebut. Memang ada, tapi namanya kadang-kadang nggak ada. Itu Miss Kadang-kadang ini sekolah ingin kayak saya demografinya itu, sekolah saya itu banjir. Selalu banjir. Tapi di blueprint-nya itu nggak ada nggak boleh bikin tingkat sekolahnya. Jadi nggak bisa. Gitu. Jadi kalaupun bisa perlu waktu agak panjang untuk sampai pada ketok palu, oke, boleh bikin tingkat gitu. Padahal kami tuh kena banjir itu tiap musim hujan. Itu Miss kalau pembuatan RKAS-nya guru-gurunya dilibatkan? Tidak, Oh. tidak Bu. Iya, beda ring Bu. Tidak semudah memang. Iya. Beda-beda beda atmosfer ya Bu. Iya. Iya, Nah, memang harusnya tidak dalam pembuatan RKS itu kan minimalnya itu misalkan ring 2 menanyakan, harusnya kan ada ditanyakan ke warga sekolah, itu ada rapatnya harusnya. Ya. Iya. Iya, kadang tidak seperti Jenisnya itu. lain-lain manusianya ya Bu Iya. ini. Nah, inilah permasalahan yang terjadi di lapangan ya, Miss Winda ya. Iya memang. Dan yang beruntunglah Anda yang kalau saya sih berpikirnya kita kan kalau misalnya minta sekolah lagi itu yang saya lakukan adalah di mana kita bisa berpuasa di situ yang kita lakukan. Contohnya kita di kelas kan bisa berpuasa, makanya kita maksimalkan apa yang ada yang kita punya. Jadi kalau kita balik lagi ke kebijakan itu akan muter-muter di situ terus kita menyalah-nyalahkan. Nah itu makanya saya bilang saya mau lihat yang lagi berjuang di ruang kelasnya masing-masing ya. Apa yang bisa dilakukan gitu ya, gerakan. Makanya saya bilang
menggunakan WhatsApp group, yang sesuatu yang apa ya, yang kayaknya Yang receh familiar kalau buat di orang anak lain. aja yang ada Ya, ya, Miss? bisa, yang bisanya aja jadinya ya, yang gimana, yang penting teknologi tidak ditinggalkan, walaupun ada kayak kemarin kebijakan tidak boleh bukan tidak boleh tidak boleh buka HP di kelas ya, kecuali kalau disuruh gurunya. Jadi ya saya nyuruh terus ya gitu. Itu hal-hal yang apa ya, kita kebijakannya akhirnya kebijakan kita sendiri ya, kebijakan di ruang kelas sebagai pemimpin pembelajaran di kelas Iya, masing-masing. betul. Iya, oke lah sharing-sharing ini ya. Kadang-kadang Iya. kalau ngelihat yang sekolah yang wow gitu kita malah enyep-enyep bukannya ini ya, tapi ya enyep-enyep sendiri aja ya. Oke, makasih ya teman-teman nih sharingnya, senang sekali saya juga. Ya kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau ya, Miss. Padahal sama aja dalamnya mah. Sama aja Bu. Dan jangan Sama aja khawatir, padahal dalamannya mah. dan jangan khawatir pemerintah itu udah membuat formula sedemikian sehingga nanti di Iya. ujungnya itu nggak bakal Masya begitu. Allah ya, Miss Dini ya. Nah inilah yang paling saya selalu mentertawakan, aduh Masya Allah ini kok begini gitu ya. Itu ya betul tadi kata Miss Winda yang kebijakan-kebijakan itulah yang harus para inohong-inohong pahami seperti itu ya. Inohong-inohong. Susah juga Bu, kan ada titipan juga. Itu saya nggak ngomong itu. Titipannya banyak malah. Oh iya, nah Iya. jadi keluar Nanti deh, kalau jadinya kita- kayaknya keluar kalau- jalur nih Miss Rahma, pokoknya Kalau kita keren udah lah masuk ke pokoknya situ nih sama aja kelompok Ibu. ini memancing kalau- kita untuk menginspirasi sesuatu. Nanti kalau Ibu Erlita, Ibu Winda sudah masuk ke ring 1 juga sama aja. Mudah-mudahan tidak gitu. Akan dihadapkan pada hal-hal seperti itu dan tidak bisa menghindar. Nah, Iya. Idealisme hanya di tahun pertama dan kedua, Bu. oh Masya Allah, jangan didoain begitu Bu Dini. Enggak, tapi kalau sebagai guru nanti kita tetap aja, kan kita punya pedagogi tuh. Jadi fight untuk sekolah itu pasti ada. Hanya memang tidak. Ya, it is not that easy. Makanya seharusnya kepala sekolah itu tetap mengajar itu supaya tetap bisa berpihak pada murid itu. Kenapa sekarang malah jangan, Miss. nggak pernah diajar ya? Nggak pernah diajar. Wakasek aja 12 kan ya? Cuma 12 kan dapat jamnya, tidak 24. Karena memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan secara administrasi. Tapi Miss tadi yang diomongin titipan dengan kebijakan itu beda banget Miss kalau menurut saya. Enggak, maksudnya gini Bu, nanti di hulunya itu memang seperti itu gitu. Kan kita kadang-kadang ngomong dari hulu ke hilir itu ya. Nanti itu bukan titipan dalam artian nitip cuan gitu, bukan. Karena memang ada kebijakan yang nggak bisa diketok palu pada saat itu. Gitu. Iya, betul. Namun kan Ngerti pembiayaan Pak, yang lainnya juga banyak. Kenapa? Yang ngerti cuma yang pegang duit nih kayaknya. Pokoknya itulah. Itulah Saya pokoknya ya Bu. Saya nggak megang duit, Miss. Oh, ya, kalau Miss Erlita yang megang duit udah dibikin jadi itu semua itu, bikin tower sendiri sekolahnya. Kadang Miss itu dulu juga gebrakannya emang kebetulan yang Wakasek kurikulumnya yang dulu itu emang melek IT Miss, jadinya digebrakin tuh dari mulai CBT langsung ke sekarang dia jadi kepala sekolah, dilanjutkan ke Moodle-nya. Jadi emang betul sekali, asal ada gebrakan di ring 2 semuanya berjalan gitu insya Allah. Dan ring 1-nya kalau misalnya tidak memahami IT, ya aja kayaknya gitu. Ya, keren kayaknya nih kelompok ini, Miss Rahma. Iya, baik Miss Erlita, Miss Dini, Miss Winda, dan teman-teman semuanya. Ini juga karena waktunya kita sudah 8.30, kita juga ada kuliah selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua atas masukan, terus atas sharing pengalaman-pengalamannya juga. Terima kasih sekali lagi. Kami dari kelompok 9
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam. Live ya.